Gue personal introvert yang baru. Dengan band rock alternatif. Kenapa paling kecil? Paling kecil. Jadi gue jago banget bang emang main-main. Jadi gue mau bikin festival ya. Shut up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue personal introvert yang baru. Gue belum ini nih. Oh, belum. Blepot kali ini akan berbincang-bincang Dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan band rock alternatif. Yang gua dikasih tahu sih dari yang bandnya begitu. Dan yang tertera seperti itu. Ini band masih baru dan fresh. Luar biasa. Wih, Tapi namanya di mana-mana kemarin gue di flyer acara gue introvert. Itu bis. Introvert ada lagi. Siapa? Nah, sebenarnya? nah siapakah? Kita cari tahu Kan, malam ini. nah penasaran. Siapa? Ini siapa? Iya, siapa? Saya nggak kenal. tapi lu nah, gue lagi lupa gue nge-bridging. Kali ini Mas Bon ditemani dengan Mas Pis, Mas Mas Pis. Dari sebutin nggak lu? Ini ya udah gitu aja, nggak usah ada embel-embel band ya, Nggak usah lah. nggak usah lah. Gue malam ini harus dadakan. Host dadakan yang menemani, gue nggak bisa sendiri menghadapi Jadi Mas Bro gue. punya kekhawatiran akan kesendirian, makanya malam ini harus ditemani. Bangsat. Ini keren Muhammad Ali. Nah, ini dia band yang kita tadi habis omongkan, gue penasarin. Introvert. Saran bang. Kalau ini introvert. Depok. Pas gue giniin ngopi lagi detak mau tepok jatuh. Panas lagi. Introvert, sehat-sehat lo ya. Sehat. Lu Pis? Tapi story lu biasanya di rumah sakit dong. Iya. Gue 7 kali masuk IG tuh. Iya, Dibahas lagi aja. Iya, Bang. Udah ya kemarin kita bahas dulu. Kita ganti lah pembahasannya. Bang. Iya, nggak boleh ya. Iya. Iya. Kali ini spesialnya untuk ngobrol-ngobrol sama mereka. Mereka akan mengeluarkan single Pertama ya, single pertama banget ya. nih, masih kayak perawan tuh ngetes. Perawan yang dengan titlenya mereka itu Gram Amarah. Waduh. Kalau gue Telegramnya sampai ke bas pokoknya. aduh, sekarang Bebas. Siapa ya? Nanti dulu Jadi, dong, dulu ya. iya kan? Kita- Biar yang lain sana tuh penasaran. Pokoknya gue belokin lu lurusin ya. Insya Allah. Guys. Kalau nggak gue ikut belok. Gimana? Nggak konsisten berarti. Hah? Nggak konsisten. Ikut harus aja. Tapi kurang enak kalau nggak kenalan dulu. Siapa-siapa aja yang ada di depan kamera ini. Setuju. Lu bertiga nih, ini kayaknya ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Personilnya. Ada yang kurang. Berapa yang kurang siapa nih? Berapa orang nih? Basis gue lagi ngurusin nikah sama istri kedua. Istri kedua. Istri kedua. Keren bro. Istri gue. Lanjut yang ketiga ya. 2, 3, 4. Iya, kagak tiga aja kayak ke paslon. Mau nyoblos yang mana? Lu perkenalin deh dari mana nih? Introvert. Gua Di sini. ya di sini. Dari lu. Oh, oke. Iya. Gua Bayu. Gua itu vokalisnya introvert. Gitu. Plus yang paling kecil di introvert. Kenapa paling kecil? Paling kecil. Tuh kan, dua nih seru nih. Asik. Gua paling muda di introvert. Ya, ngomongin nomor. Kita sumuran, Bang. Hah? Kita sumuran. Gua suka malah. Shut up, shut up. Lu tinggal lu Nay, main vokal, lanjut deh. Gua Bimo. Gua melodi. Jadi gue jago banget bang emang main-main. Pasti ninja dong. Tapi Bimo ini kuliah tadi di mana-mana lu. Aduh Baru juga. mau ngomong. Iya. Mukanya ini familiar. Familiar. Melodi, vokal. Lu pegang gitar juga? Megang gitar juga. Berarti Vokal dan gua. gitar. Nah, ini Kenapa pakai nah? enggak itu terakhir. Sekarang ini biasanya di balik layar. Oh gitu. Iya, sekarang di balik kick. Di balik kick. Di balik kick. Di balik kick. Bisa aja ya dapetnya. Kick di balik kick nggak tuh? Hah? Kick di balik kick nggak tuh? Di balik kick juga ya? Iya, Di balik kan. kick ya? Nah, ini Nih, apa nih? Lu lu manusia lu ngapain sih langsung? ujung nih. Coba dijelasin dulu nih. Jelasin. Jadi gue mau bikin festival ya.
Gua bahas ya. Ngajur proposal. Ngajur proposal lu. Enggak, gua Galang, gua di drum di Introvert. Beatmaker. Lu jadi drumnya. Drumnya siapa? Drummernya. Iya sih. Bener. Iya. Bener. Wah, tuh lihat lu udah berdua. Oke. Harus tajam. Nice, gitu ya. Tajam apa? Setajam Di sini. ini beatmaker ya, Bro. Beatmaker. Mereka akan mengeluarkan single perdananya. Udah dapat bocorannya belum? Belum. Kurang deh kan. Lu bukan ordal, Bro. Gua udah dengerin nih. Introvert ini nih. Dan oke. Kita bincang-bincang dah. Biar ini ya. Nih lu mulai bikin introvert, gue standar deh. Introvert nih lu kapan sih lu mulai gonjes-gonjesnya? Nah, pergonjesan lu. Kenapa Mulai dari gue ya? mana? Kenapa Introvert terbentuk sampai akhirnya jadi sebuah band yang formatnya kayak gini. Dan akan ngerilis single yang kayak Grama Mara yang lo udah dengerin tapi gue belum. Lucuran. Ntar gua kasih. Lu kalem aja udah. Kita dengar ceritanya dulu ya. Iya, dengerin Dari mana dulu. awal mulai Introvert titik pertama? Awal mulanya tuh lu bisa ketemu nih manusia-manusia ganteng ini. Kalau introvert sendiri tuh sebenarnya dari tahun lalu. Mungkin gua ngobrol pertama kali sama Bimo tuh Maret kayaknya. Iya. Maret 2023. Terus panjang banget prosesnya. Terus kayak gua mau Bimo siapa lagi yang bisa diajak. Nih fun fact juga nih. Ya. Sebenarnya basisnya tuh harusnya bukan basis gue yang sekarang. Harusnya Easy. Basisnya Mavin. Dia yang pertama kali gue ajak waktu itu. Setelah Bimo. Cukurannya begitu. Iya, bener. Iya kan, yang gitu aneh gitu yang Betul, bisa tebel. betul. Nah. Terus karena satu bassnya nggak kompatibel buat main pop. Terus juga gue ngelihat waktunya Easy kan Mavin cukup padat, terus juga dia kerjanya barista kan. Jadi kayak ya udah deh daripada nanti gimana mending gue cari yang lain. Akhirnya Bohong dia tuh kalau maafin padat mah. Bohong. Iya. Bener. Potong dulu rambut. Iya. Sorry. Silakan. terus akhirnya gue ngajak Lukman. Jadi kenapa? Lukman Noah. Wah, gue pengen banget tuh main. Gimana cara ngajak Lukman anjir? Mau lagi vakum. Lukman siapa nih masalahnya? Bener. Hiatus. Ngeblank ya. Sabar. Lanjut. Jadi gue ngajak basis gue namanya Lukman. Nah sebenarnya kenapa Bimo sama Lukman, karena gue pernah satu band di band yang berbeda. Sama Bimo bandnya beda, sama Lukman bandnya juga beda. Gitu. Terus udah akhirnya kayaknya waktu itu pertama kali Lukman ikut tuh ngobrol-ngobrol kayak bulan-bulan Agustus 2023. Udah tuh gue ngeblank tuh, nggak punya vokalis. Kayak di Bekasi siapa yang vokalisnya karakternya nggak popang, gue mikirnya gitu doang. Iya. Susah banget. Karena standarnya kebanyakan Iya, popang. popang, Ya. bener popang. Kayak Tuh anjir, siapa kota ya? popang ini. Bener, Bekasi kota popang. Kalau Bogor kota hujan, Bekasi kota popang. Itu popang. Oke. Udah tuh, terus akhirnya kalau nggak salah, gue lupa tapi bulan apa, terus gue main ke gang. Ketemulah sama Bang Dika Homanima. Oh. Bang Dik lagi aja. Iya, mana ada itu orang ya. Bener ada di mana. Bener. Bang Dik luar biasa Bang Dik. Bang Dek emang bener dah. Terus gue tanya sama Bang Dika, Bang lu punya kenalan yang vokalis tapi karakternya nggak popang tapi bisa main gitar. Terus dia bilang ada nih teman kantor gue, dia solo. Oh dia orangnya. Diceritakan terus menerus dia ternyata orangnya. Emang sebelumnya udah cerita? Iya, ada teman kantor gua yang main di Introvert kata dia. Iya, berarti lo kerja di Magnus. Kerja di Magnus. Sebutin. Nah masuklah, akhirnya gue coba kontek-kontekan sama dia. Gue coba kontek-kontekan. Padahal sebelumnya tuh sebenarnya gue pernah jamming tapi bertiga doang, gue Bimo sama Lukman. Tanpa Bayu tuh sebelum dikenalin, ya belum dikenalin lah. Terus akhirnya ketemu dia, jamming pertama kali, terus langsung oh ya udah nih oke ngeklop. Poin pertama yang bisa gue ambil sih sebenarnya yang penting kalau bercanda masuk udah gitu dong. Itu ya, simpel banget ya. Bener. Urusan bahkan gue bilang sama dia kayaknya gue sempet berunding juga bertiga pas Bayu mau masuk, maunya tuh
musik yang ngikutin karakter vokal atau karakter vokal akhirnya ngebawa musiknya mau kemana gitu kan. Oh. Tadinya tuh gitu mikirnya kayak Ah. ini Bayu terlalu pop banget pertama kali gue denger kan. Ah. Tapi akhirnya pas jamming pertama kali ya udah akhirnya bisa klop, maksudnya masih bisa diterima di kuping tuh masih oke nih, enak gitu. Jadi untuk alternatif rock nih Bayu cocok gitu. Cucok ya. Cocok. Nah, lu pertama kali kan dikasih sama Dika nih. Nih ada nih gua mau. Iya. Lu yang ngontak apa dicomblangin sama Dika nih? Dika udah sebelumnya udah ngobrol sama lu, Bay. Iya, awal gimana Ah. awal cerita akhirnya lu ketemu Bala. Itu pagi hari ya. Jadi senja nih. Cerita Keren Epis ya. Iya iya iya. Pada pagi itu. Ada Om Bram Wah, gitu. pada saat itu. Iya, Dika tuh datang tiba-tiba manggil gua ke mejanya. Ah. Bye, lu mau ngeband lagi nggak gitu? Karena emang terakhir gue rilis project solo gue itu di 2022 Agustus tuh. Jadi udah nggak mau, udah males nih main musik lagi. Udah males ya. Udah males. Terus boleh bang, tapi dari nol banget nih bandnya, emang belum kebentuk. Gitu. Ah. Boleh. Nah, Dika itu nggak bilang kalau main gitar. Oh gitu. Ini emang semi jebakan Batman sebenarnya. Biasa dia jebakannya emang Batman Dia banget emang. Udah lu nyanyi gitu. Ah. Dan akhirnya gue ya udah boleh. Nah, si Galang nih ngontak ke chat Nah, gitu. dia ngomong nanti ada yang ngontak nih dari Nanti ada gitu. ngontak, nomor lu gue kasih ya. Assalamualaikum Bang, saya Galang gitu. Jadi kalau nggak Standar sponsor, banget. Iya. Maaf bukan. Bener. Ya udah akhirnya singkat cerita gue chat sama Galang karena kita tuh punya kesamaan di band yang kita lagi suka. Oh, Yang apa tadi itu? yang lewat Perunggu. Runju. Nah, mungkin si Dika itu notice karena gue perunggu banget nih gitu. Terus ya udah diajak, terus akhirnya kita ketemuan udah jamming. Nah, cuman karena mereka tuh ternyata udah kebentuk, Nah, sebelum ada pertimbangan mereka ngedepak gua bikin lagu dulu. oh, Jadi sebenarnya gue invest. Gue bikin lagu ini biar gue gitu ya. datang, Curang. biar gue datang, gue udah punya nih lagu, suka nggak gitu. Terus Cerdik ternyata mereka sih. senang, makanya jamming kita udah nyoba ya, udah nyoba nyoba. salah satu lagunya gitu. cerdik lah bener, politikus banget Iya. emang. Sebelum Langkahnya satset. Ih, Semakin di depan dia. terus. Sabar kalau ngadepin dia, Sabar. Tapi semakin pilokin aja. Iya. sebelum Bayu itu ada satu kandidat vokalis yang sebenarnya kalau ditanya sukaan sama kandidat yang sebelumnya gua. Iya. Bayu pun Gitu bilang loh, orang udah di sini. enggak, Bayu gua fair, gua kasih tau Bayu nih Bayu kandidat sebelum lu. Terus Bayu juga bilang iya karakternya lebih ngerok banget, lebih alternatif rock. Namanya siapa? Oh namanya Akel. Dia tuh gitarisnya Rekah. Oh, Tadinya. Akel ini yang Matea. Iya. Nah akhirnya nggak jadi karena satu jadwalnya Rekah juga padat, terus si Akel juga kerjanya di agensi, jadi Oh, takut ngatur waktunya ya? Iya, takut Iya. ngatur waktunya makin susah. Iya. Sama lah pertimbangan kayak Easy di awal Iya, gua. iya. Akhirnya ya udah Bayu kan masih kerja di agensi tapi bukan di divisi yang Maksud lu gabut? bukan gabut. Gua nggak bilang gabut. Nah, Gua nggak bilang gabut. oh, Aman. mana Gitu. Jadi poinnya gitu sih sebenarnya. Introvert kebentuk akhirnya. Akhirnya ngeklop ini di panggung pertama. Jaklot ya? Jaklot panggung pertama. Panggung pertama. Itu gue lihat itu ada di IG-nya, di reelsnya kan mereka bikin apa reels lu Iya. ya ada ya. Wah, cakep Gue lah. pikir awal introvert tuh band emo. Soalnya kan Asli. ada Bimo. Terus Ini Superior si Black Kupret Geeks. ini nih. Main di Jacklot gue bilang, wah ini band Bimo kayaknya nih. Ini Kupret Terus lu gue tanya sama Bang Dik tuh, nih introvert band apa sih sebenarnya? Emo ya? Enggak. Serius lu? Iya, gue ngeliatnya emo, gue belum pernah. Soalnya cuma flyernya di mana-mana waktu itu bilang. Kita baru udah keterangan. Gue malah lebih gila lagi, Pis. Gue pikir band hardcore. Nah, bener, Si hardcore. Iya, secara kan Dika kan ya waktu itu. Iya, Bener sih. Ya, iya. Ada Bimo. Itu ada di. Ada Galang popang banget ini. Nah, udah gitu dia kemarin pakai latihan pakai baju metal. Iya. Kata gue nih band bener apa band metal ya kata Iya. gue. Terus main itu dia sama Rani ya, Superior Iya. Black Geeks yang ngerjain kambing bukan? Wah, ini Ah, itu. Imo pasti nih. Pas gue dapat keterangan, Itu. ternyata enggak.
Lu bisa manggung di Jaklo tuh awal tuh gimana tuh? Secara kan lu belum ada single nih. Single belum keluar. Itu jalur Orang dalam bahasa orang dalam ya. baru mau gue jawab. Gak ada salahnya sih. Gak ada salahnya. Bener. Ya bener kata Bayu juga. Salah satu privilege-nya ya orang dalam aja gitu. Iya. Emang bisa akhirnya gue bisa manggung di J-Cloud. Tadinya tuh sebenarnya bahkan 3 kan. Harusnya gue dapetnya Bekasi, Jakarta sama Cikarang. Kok cuma 1? Enggak, Bekasi Jakarta. Oh, berdua ya? Dua. Cikarangnya enggak gue ambil karena Jangan. Sorry Jacklot tapi parah. tapi gue datang tanggal 1. Emang bener sih, Om. Bener. Gua ngomongin sih. Sekarang parah. Iya sih, bener-bener sedih sih. Ini simbalnya nggak nyala. Serius. Hah? Simbalnya Kan nggak gue nyala? nemenin Lucky manggung. Oh iya. Nemenin Lucky tuh turn Tapi head-nya. gitu yang pak gitu ya. Iya bener pak. Gue bilang Ki jangan di open head-nya nggak nyala. Gue bilang. Itu simbal dari kayu kali ya. Tapi sebelum lu akhirnya bangun ya, lu bisa mutusin argumen alternatifnya kenapa? Karena udah capek sama ini sama apa musik-musik yang kalau popang sebenarnya lebih bisa diterima. Maksudnya lebih gampang lah. Yang umumnya di Bekasi. Iya, yang umumnya di Bekasi. Pengen yang lain. Enggak. Suka ya kontroversi gitu. Nah, Iya. terus Pinter lu mancing. bahkan basis gue tuh ngajakin ngidupin band gue yang lama metalcore kan. Terus gue bilang, aduh udah susah. Maksudnya gue ngebayangin gue nggak pengen cuman ngeband kayak yaudah ngeband senang-senang, tapi harus ada tujuan ini mau buat apa nih gitu. Harus ada, kan kalau lo ngeband kan ada pertaruhan yang lo korbanin, betul. ada uang yang lo keluarin, ada uang yang lo keluarin. Kayak yaudah gimana caranya biar gue ngeband tapi nggak terlalu sia-sia gitu. Mungkin akan sia-sia pada waktunya, tapi seenggaknya nggak terlalu sia-sia buat saat Dia ini. pesimis nih. Gimana Bim? Tanggapan lu? Dia pesimis nih. Tapi emang gitu. Iya, karena dia kan pertama kontak gua tuh mau ngapain nih? Sedangkan gua tuh udah Menjalani beberapa band. Nah, nih. iya, tapi abis itu kan gua udah nggak sempat hilang tuh, maksudnya sempat nggak ada di skena, nggak pernah ikut skena Bekasi atau apa. Dia kontak gua tiba-tiba 2023 kan ngeband yuk gitu. Bikin pop-popan, pop-pop lucu. Gue bilang gue udah males gitu kan tadinya udah ya main musik, ada beberapa band yang cuman season player gitu. Diajak bikin band lagi, bikin karya lagi, terus bikin gimmick-gimmickan lagi tuh waktu itu gue belum tertarik gitu. Akhirnya dia ngomong, ya udah gue bisa nih bawa band yang gue bawa main di J-Cloud acara gede. Oh udah ayo gue kira kalau kayak gitu. Maksud gue emang ada tujuannya gitu. Kalau emang cuman ngeband have fun, ini gue jadi season player aja gitu. Karena pengalaman sebelumnya. Iya. Pengalaman sebelumnya tuh kayak gimana sih? Gitu ya. Bisa aja nih. Lama-lama nginep deh bego. Cerita Alkasuf, waduh, Alkisahnya ini susah. Tapi lu begitu diajak sama dia untuk bawain kan rada beda nih, coraknya ada alternatifnya ya. Iya, betul. Itu lu bagi lu ini tantangan baru nggak sih, Mo? Tantangan baru tapi back to lagi karena waktu itu gue sempat ini apa namanya season player main pop ke 40, nah akhirnya kan ke bawah tuh Reguler gitu ya. kayak asik nih, udah ayo coba yuk gitu. Soalnya gue lihat bahasa susah banget ya. Scene alternatif rock nih, band-bandnya lagi rame banget nih. Iya kan? cuman balik lagi kita lihat terapungnya tuh Perunggu kan bingung. lagi tiba-tiba growl, kita lihat itu ada tapi Swallow. yang kelas berapa? Ini Iya. kan kelasnya yang kasihan nih kan yang kelas 2-nya ini kita harus harus pikirkan gitu loh. Momennya lagi banyak, tiba-tiba keluar Prohard dikasih dengan Nah, alternatif ini rock. makanya. Sebenarnya rada menarik kenapa Menarik. track alternatif rock jadi dipilih. Iya, makanya kan kalau di Blepot sendiri kan jadi kebanyakan kalau di Blepot kan lo tau ya. Kalau yang nggak pop banget, kalau yang hardcore ya gitu. Jadi ini nih yang bagi gue yang something new di Blepot nih. Jadi lu yang nonton nih harus ceki IG mereka. Wah, keseruannya mereka ada di IG-nya. Ya, gimana ini? Cuman agak sedikit yang dokumentasi lu yang proses recording masih dirahasiain ya. Hah? Betul ya. Sebenarnya bukan dirasain sih, karena males waktu itu bikin konten. Aduh bro, Jadi ya sayang udah. banget lo. Nih sang vokalis, lu
Iya. Ada nggak sih pressure tertentu gitu dengan tantangan lu alternatif nih gue tanya? Iya. Sama kayak Bimo halnya. Karena lu biasain pop Bener, udah pop, nggak pernah megang gitar di panggung. Hmm. Jadi emang gitarnya udah gitar-gitaran aja. Hmm. Cuman gua pribadi tuh ngerasa kalau gua mau main musik lagi harus ada sesuatu yang baru gitu. Oke. Iya. Kalau cuman balik lagi jadi gua gitu Bayu ya pop biasa kayak bosen. Makanya pas anak-anak tuh sebenarnya nggak ngasih gue pressure buat, "Bay, lu harus main gitar." Enggak, mereka tuh kayak ya udah kalau emang nyanyi ya nyanyi aja. Iya. Tapi enggak, akhirnya gue yang ngerasa kayak enggak nih, kayak harus gitar gitu. Ya udah, akhirnya makanya gue coba dalemin gitar lagi. Dan di satu sisi kalau dari genre banget sih, makanya gue coba untuk bikin lagu supaya ngelihat Intro Heart nih kemana gitu. Iya. Karena gue bukan tipe orang yang nulis lagu itu kayak ini ya, kayak band ini ya. Nah itu gue nggak bisa tuh. Oh, gitu. Jadi kayak ngalir aja gitu. Dan mereka juga nggak ngasih acuan untuk itu ke Bayu. Enggak. Tapi lu nyetel sama Nyetel. apa yang dibikin. Nyetel. Berarti ketemu bentuknya. Jadi ketemu di lagu-lagu kan gue biasanya tuh VN di grup. Ini gue udah materi, enak gak? Kalau nggak enak, nah gue bukan tipe orang yang nyimpen draft bang. Jadi kalau emang nggak enak, gue pasti buang, gue lupain. Iya. Tapi kalau enak harus rilis. Gue gitunya gitu. Nah makanya ketika mereka bilang enak, terus gue denger ternyata enak, baru gue terusin tuh. Biasanya gue tuh nada nulis gitu ya, kayak Gram Amara nih yang bakal rilis. Ya itu kayak gitu. Jadi enak lanjut, ya udah baru lanjutin dan kita. Tapi ada nggak sih lu sebelum lu mulai tag gitu, lu kan pasti workshop banget ya. Itu pasti walaupun satu pasti lu pengen. Bener. Nih ibaratnya jebolin banget awal pasti maunya ya perfect ya. Ya enggak. Untuk karakter vokal lu menuntut keperfekan dalam titik tertentu nggak sih? Iya, kayak Kepada seorang Bayu gitu. siapa gitu nih harus kayak gitu lah. Padi. Iya. Ada ajan dikit gitu kan. Emang iya ada Ya episode. ada sih. Ada juga nih kupingnya. Gue nggak denger aja. Dia doang. Ada nggak lo? Kalau nuntut karakter vokal sih enggak. Justru yang tadi gue bilang di awal kan, akhirnya musiknya yang ngikut mau gimana dari karakter si vokalnya Bayu. Jadi akhirnya Iya kita sih, yang iya. ngikut karakter vokal. Karena menurut gue juga kalau gue sekarang harus ngeband lagi, udah nggak perlu naro idealis terlalu banyak lah di Fleksibel ya, iya berarti. di band gitu Di band. karena akan nge-trigger banyak hal. Jadi kalau gue naruh banyak idealis di band gitu. Terus tapi ada satu momen yang gue sempet coba gitu. Jadi gue sempet minta, waktu itu gue sempet nge-preview lagu Gram Amara ke Mas Gesit, Iya. My Ghost. Ya my God. Terus gue bilang, "Mas, lu kan bisa yelling di lagu part Gram Amara yang terakhir tuh, menurut gue kayaknya bagus deh kalau dikasih yelling gitu." Iya. Gue minta dia buat isiin. Lalu potong. Yelling itu apa ya? Gue nggak ngerti lagi. Yelling tuh cara nyanyi kayak ini, BMTH. Semi nyanyi nada tapi masih ada teriaknya gitu. Oh. Gini nih. yang levelannya gini nih enak gue. Orang lagi asik-asik aja dia nanya. Ntar aja dulu habis. Oke. Ini lagi Ada dia lagi. yellingnya. Sorry, normal gue siram sama kopi bener. Biar hilang aja Wah, dia. bisa tidak bisa disiram. Masih ada punya gue bang. Kayak main catur ya. Aduh, dia nanya penting banget dia nanya Enggak yelling. harus Bener. diperjelas. Bisa Bener. Biar nyambung Ngerti obrolan. yelling apa? Masa gue juga nggak ngerti. Lu ngerti nggak? Jujur aja dulu. Ngerti gue gitu. Silakom, Ngerti silakom. gue lo. Silakom kentut. Aduh, bener-bener yelling. Yelling dan gesit nih. Iya. Gesit, Mas Gesit. Akhirnya dikasih lah contohnya tuh sama Mas Gesit. Yang gue lupa pas dia datang ke studio, gue nggak ngasih denger contohnya. Gue pengen kayak gini baik enggak, karena gue udah cukup suka sama cara nyanyinya dia. Jadi lupa, bahkan baru tadi di depan baru inget, Mas Gesit tuh pernah ngasih contoh. Aduh. Lu nggak pernah ngasih denger ke gue gitu. Tapi ya udah, akhirnya lagu juga udah jadi. Ya dan enak menurut kita berempat. Enggak, menurut gue juga enak sih. Mau gitu aja gitu. Ini tembak. Tapi benar kalau Gesit tuh dalam hal gitu gue deh. Gue Sit, lu aduh bener Sit. Susah banget lu karena ditemuin. Mas gesit yang bisa naklukin keperfekan dari gitu.
Karena Oh gitu ya? Rifki anjing gue kalau soal perfect-perfectan. Oh gitu? Cuman dia statement, Maikus tuh gesit vokalnya nggak cuma enak didengar kenapa Bener. ya? Iya, gua akuin. Emang tapi paling susah Rifki anjing, ngomongin waktu orang. kontek vokalnya dia ribet banget. Iya kan? Tiba-tiba di komen, cuman Maikus tuh gesit nggak cuma vokalnya. Nah, lu mendingan belajar sama Gesit. Oke, Belajar yelling. Iya, belajar yelling. Ya, lu mau yelling apa gonggong? Terserah lu. Gua Gua kita mah. kalau sama Rifki anjing tuh bisa 2 jam tuh. Tuh kan anjing, makanya dia suruh gonggong bukan nyanyi. Enak-enak ngomong gitu. Iya. Gesit nggak cuma enak. Kenapa lu 2 jam sama gue anjing? Serhat sih lu sebenarnya. Itu maksud gua daripada gesit ada di situ. Enggak, Itu gaya soalnya di situ. gas terus nggak jadi tayang, makanya curhatnya di sini. Iya. Ya, gitu. Enggak, kita- Sedih. Tapi, oke, lu nyari apa rekomendasi dan saran dari situ nggak salah. Iya, nggak salah, gua akuin, Gua salah gua satu akuin. orang yang ngefans banget sama Maikus. Gue juga sih. Walaupun keanehan Gesit tersendiri ya. Iya. Sit, gue Dia pernah tahu ngomong-ngomong gesitnya. Dia pernah waktu itu gue lagi WA-an pagi-pagi. Nah. Tiba-tiba, udah dulu ya gue lagi pengen nge-gym. Dia apa? Anjing pagi jam 7:30. Wah, aneh pas gesitnya. kalau sama gua habis itu dia. Coba deh, coba dikirim Sit. Gue yang kirim yang kita tayangin di sini. Iya. Tapi hasilnya gue kemarin dikirimin sama adalah. Foto dia lagi nge-gym. Bohong dong, ini hasilnya. Bener. Tapi dia juga suka potong ngejim lagi ya. Waduh. Nah, lu kirim aja ke dia ya, jangan gue. Takut gue kalau lu Jadi jangan bareng ngesit ya jangan. Hah? Ngejimnya bareng ngesit ya jangan. ngaku lu. Jadi sebelum gesit nge-brief lu tuh dia udah brief duluan ke Bayu sebenarnya. Oh benar. Itu hal yang belum lu tahu dan kita akan Belum tahu lu, benar. Ceritain Bay. Jadi gue ngaku nih. Tapi bener gue udah denger hasilnya cakep sih Fis. Di bawah kalau kita ekspektasinya dengan drama marah itu orang akan kepikirannya, wah ini banyak akan shoutnya atau gimana ya. Tapi di bawahnya flow tapi tegas, ada ketegasan dari alternatifnya vokalnya dia. Apalagi menjelang akhir ya, yang di bawah ngawang. Kasih gue gambaran dong kayak siapa kira-kira. Sini gue bisikin aja mau nggak? Gue nyanyi di kuping lu. Kayak talkinin. Sambil gue jilat kuping lu. Itu bisa marah beneran deh. Ngaceng lu. Itu gua Pis, itu gua. Bener, tapi bener. Ntar gua kirimin seluruhnya sih bro, masa di sini gua kirim kan. Tapi kalau Jiung nanya apa kayak gimana lagunya, gua sempat ngirimin ini ke sebagai ya pokoknya salah satu orang di Warner di Warner lagi di Musika lah. Suka. Cukup besar lah namanya dia. Terus pas gue preview terus di jawabannya malah ini emo ya gitu. Aneh. Nah, lu kan udah denger kan? Iya. Ini emo kan. Nah, kalau lu nanya kayak gimana? Menurut gua kayak malah jadinya kayak for revenge, Bu. For revenge. Kalau buat orang-orang Iya. baru dengerin ya, Iya. terus kayak, Iya. "Ah, ini mah for revenge gitu. Iya. Nggak ada perunggunya lu gitu. Ya, tapi akhirnya pas momen beberapa kita bikin lagu, tadinya kan kita mau, ya udah nih, gimana caranya biar kita influence-nya perunggu, pengennya sama kayak perunggu Iya, kayak iya, gitu-gitu iya. lah. Tapi akhirnya jadi punya jati diri sendiri karena Iya sih. terus akhirnya kita ngalah gitu kayak, Nah. udahlah kita nggak usah perunggu-perunggu banget lah, udah kita lupain deh Iya perunggu dong. deh gitu. Bener, setuju gua. Tapi ada temen gue tadi aneh nyebutinnya, kok ada Noah ya? Ya, ada Noah ya? Ya Mungkin Aku- karena ininya kali kan, choirnya. Kata Iya, Lukman, iya. kata Lukman. Iya, bener. Bener anjir, bener lagi. Kata Lukman. Temen gue tadi Mas Agni itu ngomongnya, wah ini Noah nih. Mirip lah dia sama tipis-tipis tebel sama Ariel. Oh iya dari musiknya. Tapi gue penasaran Vokalnya. karena gue dengerin beberapa mainan. Ya Omset lu kan Dim ya? Iya. Iya. Omset internet juga lo ya? Beberapa Dulu. sih. Iya kan? Dulu. Beberapa recording internet sama Omset tuh ada lu ya kan ya? Iya. Di materinya. Nah Bimo tuh punya gaya sendiri Bimo di gitar ya. Iya, Dan sih, itu. kalau dia main gue ini pas Bimo nih kayaknya. Makanya begitu. Makanya gue pengen dengerin yang sekarang Iya. apakah masih ada Bimo-Bimonya? Ntar gue kirim, kalem. Berapa kali gue ngomong anjing. Sabar, tai. Nggak kayak Bimo pemain partai juga kayak. Masih balik ke partai. Orang pan dia ini. Iya. Jaketnya bro. Tapi emang beda sih dia. Pembedanya ada di dia ketukan drumnya, walaupun dia mungkin metal ya, ada apa bajunya metal soalnya. Ngeri gue. Ya, tapi gue dulu turnhead. Lu Yang ngebikin internet tuh gua Lu? sama Prabu. Prabu Siliwangi. Wah, pegang macan dong. anjing. siram ya. Habis sudah. Bener, nih masuk proses recordingnya lu nih di single lu ini. Itu lu pengerjaannya di mana tuh?
Di studionya Kambing. Oh, kambing. Studio Kambing. Yang ngerjain yang gua ngeliat ada fotonya dia nih ngedirect. Iya, iya. Yang ngambilnya memang dia apa lu ganti-ganti? Ganti-gantian aja. Misalnya siapa lagi, misalnya ya udah Bimo lagi tag gitar, gue yang operatorin gitu. Tapi nah buat sebenarnya video-video yang ada di Instagram itu lagu-lagu yang belum rilis justru. Oh. Wah, bro. Jadi itu bukan Geram Amara yang Bukan dilihat Geram di Amara. Instagram. Ketipu gue. Singa. Kalau rekaman itu udah ada 3 sebenarnya. Udah ada 3. Tapi materinya sebenarnya udah banyak, tinggal masih puzzle-puzzle lah gitu, tinggal disatuin doang. Nah, Geram Amara sendiri tuh prosesnya kan yang tadi gue bilang tuh, gue mulainya dari drum justru. Iya. Karena inspirasinya tuh satu, gue dengerin lagunya Festivalis yang Menantang Rasi Bintang. Festivalis. Menantang Rasi Bintang tuh drumnya simpel banget. Gue pengen gimana caranya nih, ya. Tapi drumnya tuh enak gitu. Terus setelah itu nggak tahu mungkin di explore gue karena gue suka drum, jadi banyak ini video-video drummer worship. Terus anjir nih patternnya enak banget ya. Gimana caranya? Gue mau bikin lagu kayak gini tapi gimana caranya? Iya. Akhirnya gue ke studio lama-lama tuh sama salah satu temen gue namanya Salut. Dia tuh anak-anak Kambing juga. Salut lah gue sama salut lah. Udah. Salut bener-bener Malam-malam. Bener ya, malam tuh. Terus gue coba buat gambar drum. Gue gambar drumnya dulu. Gue cuman punya bayangan kayak nih intro 4 bar, verse 4 bar, masuk bridge, ref kayak gitu-gitu. Terus ada dia bisa main gitar kebetulan. Karena gue nggak bisa main gitar. Jadi lo coba bantuin gue deh. Chordnya terserah lo mau mulai dari mana aja. Gue cuman butuh guide. Nanti gue lempar ke anak-anak yang beresin. Jadilah malam itu lagu itu. Gue lempar ke grup nggak direspon. Tapi kesel nggak? Enggak. Karena sering. Karena memang momen itu tuh kita lagi fokus ke single kita yang satu lagi judulnya 2 Dini Hari. Gitu. Tawan deh. Gak apa-apa. Singlenya 2 Dini Hari. Terus akhirnya Bayu nginep tuh buat take vokal di studio. Kita semua nginep lah di studio. Malam-malam ada teman gue datang pulang dari Bali. Namanya Valian. Bawa arak tuh pas itu. Ya sayangnya kagak lagi Nah, tuh. salah lagi Terus Bang Melin dah. Minum. Nah, gua kasih denger lah dua lagu yang udah direkam. Satu 2 Dini Hari, satu lagi Geram Amara. Karena Geram Amara cuman drum sama gitar demo, guide. Dia lebih suka yang itu. Itu tuh kalau nggak salah dia datang ke studio jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Coba Val, ini bisa lo apain gitu. Akhirnya coba diisi pagi itu lagu udah 50%. Gitar udah hampir keisi semua lah. Tinggal part-partnya Bimo kita sengaja maksudnya lu nggak boleh ngisi semua. Gue bilang harus ada Bimo yang ngisi. Gue bilang gue nggak mau. Iya. Terus udah pagi didengerin lah ke Bayu. Bayu langsung bikin nadanya sama bikin liriknya. Terus di tag lah guide vokal. Terus kayak ini lebih enak ya gitu. Berarti lirik dari lu, Pak ya? Lirik dari gua. Full ya. Nada lirik dari gua. Boleh dibocorin nggak sih Geram Amara tuh? Iya. Apa sih sebenarnya? Kan Apa yang menginspirasi lu tuh Iya. sampai ada jadinya Geram Amara? Lu kan gue nulis, dia nulis. Kita harus tahu sudut pandang dia kenapa bisa jadi Geram Amara. Makanya gue tanya, kabar lu. Ntar gue nggak kasih nih. Soalnya orang model begini nih, gue nggak ngerti nih. Toto Geram Amara kan biasanya cinta-cinta nih muka kayak gini ya kan. Kalau gini Geram Amara wajar gue gini nih. Bikin orang marah. Iya. Kesel aja gitu. Tapi manis kan. Tapi senyumnya manis kan. Ini kan yang lo mau. Iya. Gimana tuh, Bay? Gimana tuh, Bay? Jadi Geram Amara itu waktu itu gua tuh pagi-pagi gua sambil Pagi-pagi lagi. Pagi Iya. lagi ya. Iya, banyak pagi. Morning person. Iya. Morning Bagus. person. Iya, si kampret pada tidur nih Iya. kan. Pada tidur terus kayak ya udah gua dengerin. Anda kerja di agensi. Dibacain. Habis. Jadi sebenarnya gua pengen di intro heart ini gua pribadi ya lepas dari cinta-cintaan, bener tuh kata Bang Bones tuh, karena gua di project solo gue itu full cinta, full ngomongin cinta gitu, dan penulisan gue semua cinta. Nah makanya ini challenge full intro heart tuh ngasih gue challenge banyak. Nah Geram Amara ini sebenarnya gue itu dulu pas SD SMP tuh korban bully. Lu Iya. Tuh sampai wah Lu SD SMP, gue sekarang. Wah.
Iya kan di sana lah. Gue mau ngecengin diri gue sendiri aja. Tapi dia kena juga. Gue lebih lucu dia. Tega aja, mendingan dia aja yang dibully nih. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Akhirnya gue ngerasa kayak wah kayak bikin lagu yang relate sama keadaan sekarang. Bully tuh nggak bisa menurut gue ya, bullying tuh ini terlepas dari bercanda ya, beda Iya, soalnya. benar. Itu tuh masih sangat marak terjadi di Banget. setiap lini lah, maksudnya dari Banget, kantor, banget. kampus, sekolah tuh masih. Iya. Nah, gue mikir kayak kadang tuh orang ikhlas-ikhlas aja ya, kayak udah deh nanti dia diem sendiri dulu. Bokap nyokap gue sering bilang gitu, udah diemin aja nanti dia diem sendiri. Nah, di titik ini gue ngerasa kalau kadang tuh kita nggak boleh diem, Iya sih. gitu. Kadang tuh kita nggak boleh pasrah. Iya, Ya iya. udahlah nanti diem, nggak bisa. Kadang harus lawan, gitu. Ini para lawan tuh bukan harus lu pukul ya, maksudnya lu harus ngomong ketika lo difitnah, diapain di kantor lo, di kampus lo harus ngomong. Nah, gue mikir kayak bikin lagu yang kayak gitu, gitu. Akhirnya makanya udah tuh gua tulis dari segi ini simpel banget soalnya karena kan musiknya udah ada ya. Jadi gue nggak bisa, gue berusaha untuk gue nggak mau otak-atik musik gitu. Biarin teman-teman yang lebih ahli deh. Iya, gitu. iya. Pokoknya gue harus di porsi ini aja nih, mangkoknya udah ada, gue isi pas gitu. Nah udah gue isi simpel dari 1, 2 ref, persamaan dan segala macem. Gimana supaya dinamika itu main dari awal verse pertama lo cerita keadaan lo sekarang sampai di akhir lo harus ngelawan tuh itu dapat, makanya udah jadi itu jam berapa, jam 10 pagi beres, jam 10 pagi beres dan akhirnya kita langsung garap hari itu juga itu beres, malam itu tuh beres lagi. Iya. Lu hati-hati bikin lagu ini. Lu ganteng, keren, bikin lagunya keren. Lu Lu rada nggak bisa dengan komposisi kayak gitu. kenapa lu? Susah. Kadang-kadang kalau dikasih lagu nih, ngapain ya? Tidur Kalau lu kan. gua harus gue ngejam dulu, gue nyari nadanya, baru gue lempar di otak-atik tuh. Tapi gue juga kayak gitu bang, karena si Galang itu pun Bimo tuh pernah ngasih VN gitu. Iya. Gue dengerin, nah gue nggak bisa kalau gue udah nggak suka gue bikin tuh nggak mungkin mau. Oh. Nah VN dari mereka nggak ada yang gue suka, makanya gue nggak bisa. Tapi Gitu. mereka, Bener-bener. tapi mereka tahu. Tahu. Kalau lu nggak suka. Tahu. Oh iya. Tahu. Yang penting mah jujur aja. Kalau gue kurang suka, kadang gue bingung sendiri, anjing diapain ya? Nah, Iya, tapi iya, buat iya. Gram Amarah ini gue sekali denger klik dapat poinnya. Ini mau Iya dibawa sih, kemana? keren sih, Terus bener. dia juga ngasih trigger worship itu. Makanya ada choir nih. Gue Iya. bayangin kita wah teriak bareng-bareng gitu. Makanya gue bilang sebenarnya kalau gue pribadi dengan judulnya Gram Amarah, kalau gue pribadi lebih kesedih sih. Mungkin sedih dari pengalaman dari penulisan itu ya, kalau apa pengalaman sedih. soalnya sedih. Bener. Tapi di ini kan dengan Gram Amarah ya. Cakep itu. Aduh. Kita Simpelnya tuh sebenarnya prinsipnya Gram Amarah tuh kalau kata quotes apa? Ini apa? Hidupku selain didukung oleh doa ibu, juga didukung oleh dendam dan amarah. Nah, gitu. nih bahaya. Galang pendendam Anjing dan ambisius. Jadi kalau podcast gede diklik-klik nih tadi. Galang pendendam dan ambisius. Ya. Tadi gue potong ya. Dia masih di TikTok gitu ya. Bener. Tapi keren. Lu si anjing pengen gue lempar. Bener, jujur sih itu kata kalimat-kalimat yang jujur yang ada lu bikin jadi lagu tumpah akhirnya. Iya makanya itu pengen gue ketika kita rilis lagunya itu gue selalu bilang ini lagu bukan punya Introheart lagi. Ini lagu buat semua orang yang dengerin, semua orang yang lagi kayak aduh gue Ya tadi kayak ngerasa dibully apa-apa. iya gue kan banyak korban kasus bully ya. nggak mau sekolah, nggak mau ke kampus karena pressure di sana. iya, Gitu. iya, Lo harus lawan. Bener-bener pengalaman. Karena cara menurut gue pribadi ya, cara sayang sama diri sendiri ya ngebela diri sendiri. Gue tuh sebelum lagu ini rilis, gue mau nargetin Bayu tuh ngobrol sama 2 orang waktu itu. Salah satunya Mas Gesit, kalau soal liriknya. Iya. Satu lagi sama Mas Maesa, Esa, ya kan? Cara Salah aja. Esa aja lah. Tadi dikau deh. Iya. Ini sebenarnya apa sih? ini? Terus Kurang kemarin, mobil ya? iya. Kurang Iya, mobil komplit dah. kalau mobil mau Bimo belajar loncat. Ya. Berat ya, Bimo ya. Kok harus mobil gede begitu tapi loncatnya tinggi. Iya. Bingung. Anu, Bekas atlet kayak mobil itu. loncat indah. Tapi
bener itu cucok gitu kalau lo ke orang-orang itu tuh cucok mantap. Lah pengerjaan buat singlenya ini lu untuk kayak take drum sendiri ataupun gitar lu ada kesulitan nggak sih selama proses recordingnya? Nggak ada kan, drumnya MIDI. Oh iya namanya MIDI. Kalau gitar ada nggak lu yang hal sifatnya teknis gitu? Gitar. Apa fun fact-nya gimana? Iya, kan ya agak berbeda dengan gitu. apa yang biasa lu main ini. Iya. Nah, waktu pertama gua denger tuh perut saya kan masih akustik banget ya waktu itu kan. Terus cuma akustik. Nah, sedangkan jiwa gua nggak ada tuh. Iya. Apa nih gua? Jiwa lu nggak ada. Iya, maksudnya nggak di lagu itu nggak ada. oke. Metal banget nih jiwa Iya, juga nggak ada. udah main jiwa nih soalnya nih. Nggak ada soalnya nih, maksudnya gua nggak dapet nih dari sisi licks gua yang biasa gua main, gua nggak dapet gitu kan. Cuman gua mau coba bedain dari band-band yang sebelumnya gitu. Apa yang dibedain? Akhirnya keluar masukin link 1, 2, 3 segala macem, pas keluar gitu-gitu lagi kayak emo kan. Iya. Makanya gue bilang, Bimo tuh selalu punya karakter. Baca, makanya gue belum dengar kalau misalnya ada yang bilang statement emo bisa jadi karena emang ada Bimo di sana. Emang Tapi gue bacanya nggak ya. emo, Pis. Beda kalau gue pas dikasih tahu sama Galang tadi, kalau kayak modelan For Revenge ya, Baru nangkap kan? baru nangkap sih. Cuman awal gue denger itu bayangan gue nggak, ya jadi jati diri mereka gitu loh. Malah gue kan belum tahu nih karena dikirim, gue belum lihat IG mereka nih. Begitu gue lihat, ada si Kupret. Kata gue, loh bisa ya bikin begini ya, kata gue nih. Ini orang-orang wiri nih, kata gue. Iya, tapi itu justru menurut gue pribadi uniknya tuh. Maksudnya ketika satu band kebentuk dari orang-orang yang karakternya berbeda, dia Iya. bisa ngelahirin karakter Sendiri. sendiri. Benar gitu. Bahkan produser gue kan yang si Valian itu kan akhirnya jadi produsernya Gram Amara kan. Bandnya metalcore. Metalcore. Wow. Dulu. Dulu. Kan dulu salah. Kemarin. Karena baru keluar. Salah. Revisi terus, revisi nih ya. Jadi revisinya banyak. Aduh, tapi lu pas take vokal untuk memahami emosinya. Ini kan beda nih penulisan lu sama pas lu ngambil. Itu dua hal yang berbeda menurut gua. Benar. Lu ngalamin ada kesulitan nggak sih untuk memahamin emosinya? Nih, sedikit ya Bang. Hah? Jadi gua itu di project solo itu 2 lagu yang kalau misalnya kita lihat parameter dari pendengar jumlah pendengar itu lebih banyak kayak lagu sedih. Terus gue coba di rilisan terakhir itu lagu happy dan itu susahnya minta ampun karena karakter gue tuh orang-orang bilang itu lembut banget sebenarnya suaranya. Nah pas lagu ini itu keteterannya parah gitu, parah keteteran. Jadi udah harus ungkapin emosinya karena kelihatan tuh waktu itu kambing yang lagi OP-in. Kelihatan dari grafiknya ini tuh lu flat banget. Gue belum dapet nih pas akhir tuh naik gitu loh. Klimaksnya tuh nggak dapet. Makanya kadang gue bergantung banget sama musiknya. Jadi musik yang harus nolong gue nih supaya klimaks dapet. Tapi pas di Gram Amarah ini kita tuh fun fact take vokal 2 kali. Jadi yang satu ada gagal gitu, ada kesalahan teknis. Terus abis itu gue datang lagi buat take vokal. Nah, yang take vokal ini baru gue bisa ngendaliin emosinya. Main dari awal gimana supaya dinamikanya bisa dapat gitu. Karena udah yang takut adalah ketika lagu ini liriknya udah oke, emosinya nggak kena di orang. Itu dia. Itu yang takut sebenarnya. Jadi liriknya udah oke nih, orang dengerin aja, oke liriknya ini, habis itu nggak ada yang nggak dapet aja. debatannya nggak dapet gitu. Iya. Nah Itu gitu. Makanya Setuju, sulitnya di situ, tapi ya alhamdulillah udah selesai. Dan di beberapa orang yang coba gue kasih denger, tanpa gue brief ini lagu soal apa, mereka bisa ngerasain kayak ada beberapa bilang, gue mau denger lagu ini yang pengen teriak juga gitu, pengen marah juga gitu. Salah satunya Mas Mahesa. Gue nggak jelasin apa terus bilang, ini nih lu pengen marah tapi nggak bisa ya gitu. Nggak bisa ngungkapinnya, Iya, nggak bisa ngelampiasinnya. Menurut gue itu tanda bagus banget, berarti energinya tersampai. Lu cuco sama Maesa sensitif sekali. Ya ntar ini nulis liriknya harus camping dulu, ke hutan dulu. Siapa? Oh iya itu. Sama Mas Mahesa. Akhirnya ini Maesa sempat nge-camp nulis lirik Iya, kemarin. nge-camp Itu nulis dari lirik. tahun lalu dia ngajakin gua, sampai gua nggak ikut juga akhirnya. Durhaka lu. Emang sombong sih lu. Dingin. Masuk angin. Iya. Lu melek apa tidur sih, Bis? Bener, gue lihat kayak sipit amat lu. Oh gitu. Kayak Gus Dur gitu.
Tapi dengerin. Iya, kayak panda gitu kan. Terus sekarang ada orang lain yang ngobrol sama Jung di tempat lain nih. Kodam. Kodamel. Kodamel itu. Anjir. Ayo, keren. Bener-bener vokalis nih. Kalau ini nggak tahu gue apa nih. Bingung. Saya amuba. Kamu, Mbak. Nah, lu proses mixing masteringnya siapa yang ngerjain? Tegar. Tegar tuh gitarisnya Turnhead. Tahu saya yang temanis itu ya Betul. orangnya. Kecil ya. Iya. Kurus ya, kecil gitu. Sebenarnya tadinya banyak banget pilihannya. Hmm. Kita mau mixing sama kambing sendiri, terus juga atau kita mau mixing sama Bang Bonar, atau berat mau mixing sama Tegar. Oh. Tadinya Tegar itu gua ajak ke studio buat bantu ngisiin string. Ternyata udah diisiin lah sama si kambing stringnya. Terus Tegar dengerin kayak, "Dan udah cukup." Ya udah Gar, berarti tinggal mixing mastering. Ya udah kira dikerjain sama dia malam itu udah beres. Anjing bisa record sekali ya. Siapa? Ini dia ada lagu masukin Curhat lah, gini. Tapi keren nih, secara progresnya satu semua. Gar nih hasil lu nih. Cucok, Bo. Pakai bo lagi. Ini mereka juga baru ngeluarin merchandise, P. Mau. Gua liat. Mau. Mau ya. Bakal lagi-lagi produksi. Bakal. Buat bayar rekaman deh. Produksian. Buat bayar video klip. Iya ini tunggu itu tuh. Tapi hasilnya keren, itu ada kata-katanya di postingan IG mereka tuh, di feednya tuh. Gue Wah, yang kiri pengen bahasa dulu Indonesia tadi, apa itu? beruntunglah sebuah band yang di dalamnya ada orang agensi. Bahasa bingung dia Enggak, mau ngomong apa. gini. Ngehenya Bang Dika itu ngasih tahu dia, udah tenang, band ini mah ada desainernya, lu nggak perlu pusing gitu. Iya. Gue Itu digituin. selalu beruntunglah sebuah band ada orang agensinya. Dan gua kan solo tuh ngos-ngosan yang ngegaji desainer, makanya pasti tahu ada yang ngedesain, gua kayak bagus lah. Kalau boleh kepo siapa tuh? Saya Dika. semua. Cuy, jadi semuanya nggak usah dipikirin terlalu jauh. Inspirasinya apa tuh? Anjing lo bahasa salah gua nggak tahu lagi. Wah. Cek dulu kali ya. Iya sambil lu lihat coba. Keren banget serius. Tadinya tuh Di gue mau captionnya kan ada kata-kata Indonesia. Iya. iya. Tadinya Gitu. tuh gue mau pakai cover lagunya buat jadi desain. Jadi kan nah ini niatnya ada satu malam waktu itu kita udah ngejadwalin buat kayaknya kita harus syuting klip di malam ini. Gue cuman pengen usaha pakai handphone gue doang. Oh. Bisa nih harusnya. Iya. Terus missnya gue adalah gue lupa kalau malam itu iPhone kalau dipakai buat video flare-nya banyak banget, lemparan cahaya dari lampu tuh jelek betul banget gitu. Jorok lu. Kan Iya, iya, gua iya. yang ngebelokin, kenapa jadi lu? Si pemain. Gua ngeliat kaosnya. Lagi lu tuh. Cepet banget lu sama gua kalau. Iya benar gimana? Terus gak jadi malam itu kita syuting video klip. Ah. Akhirnya yaudah kita shoot photoshoot buat cover aja. Tetap pakai handphone juga. Nah, terus karena waktu itu proses terus kayak anak-anak ya udahlah kita rilis audio aja dulu. Nah, dari gue pribadi tuh nggak bisa. Gue kayak ngapain kita rilis audio doang gitu. Gue nggak mau harus ada visualnya gitu. Akhirnya anak-anak bilang kayak ya udah daripada kita patungan mending kita patungan buat produksi kaos. Ya udah akhirnya jadilah desain itu. Tadinya gue coba pakai cover, anak-anak nggak suka, gue coba cari alternatif lain, udah itu dari Shutterstock. Captionnya tuh kata-katanya oke loh. Lirik itu penggalan Itu lirik ya? penggalan lirik. Lirik dari si ini nih. Dia lihat lagi. Kita baca. Apa tuh? Apa nih? Ya, kelar ya kacamata Mulai bis. bisa terus bisu. Ya, salah. Terus menantang waktu, diam takkan hentikan sumbang suara. Saran gue lo tektokan bikin lirik, sedih gue kalau lu. Bener, minta masukan dari Jepis. Bener, sedih gue. Lu bikin liriknya, aduh. Liriknya tidak sadar soalnya. Kayak gini merem, mabem. Sadarnya bukan karena hal lain ya. Iya, ngantuk. Ngantuk capek kerja dia. Ini buat teman-teman yang nonton nih, kalau lu lihat IG mereka udah ready untuk PO-an nih berarti ya. Udah habis. Udah habis. Bagus men. ya, dijualnya jago semua ya. Luar biasa. Balik lagi karena Ada kebutuhannya. ada kebutuhan. benar. Nah, itu dia. Itu briefingnya pasti grup nih. Lu berempat ya?
Berbat. 4 personal, 1 personal 10 kaos harus laku pokoknya. Bodoh amat. Dia ada di grup ya? Wah, kok bisa sih? Kok bisa? Emang bener. Iya lagi. Iya lagi. Waduh, berarti masing-masing orang personel ada target ya? Emang sistemnya danus bang. Bukan nombok. Iya. Berarti nggak repeat lagi dong? Enggak, yang ini enggak. Kayaknya enggak untuk Iya. menjaga keeksklusifan. Asik. Maaf nih, Maaf. Bro sekalian ya udah kelar. Sedih lu lihat aja di IG-nya ya. Kelar ratapin situ. Kapan lagi repeatnya? Aduh, sama lu ready bro buat mereka denger lagu mereka yang bakalan keluar. Ini di Spotify semua platform digital ya. Keluarnya kalau besok bener nih. 2,5 jam lagi dari sekarang. Ya, Jam 12 pas. jam Langsung 12. didengerin. Hah? Langsung didengerin. Tapi lu telat ya. Ntar tayangnya kapan ya? Salah. Salah. Makanya salah bridgingan. Iya, salah. Ini gak ada nih. Maafin ya teman-teman. Ini video klip siapa nih yang garap? Gua. Lu. Pakai tadi handphone. Enggak. Kalau video klip karena ada Production budgetnya bener nih. production bener. Kamu udah punya duit dari jual kaos. Gua mau mancing itu aja. Mau mancing itu aja. Jadi nggak sedih ya kan? Terima kasih semua yang beli kaos. Terima kasih yang sudah beli Karena lo beli kaos jadi mereka Betul. punya Video klip ini dari support, kalian. bro. Iya. Tinggal jebolin nih ntar bakalan gue pengen lihat artworknya di Spotify nih, singlenya bagaimana nih, kan pasti lu pasti ngedesain-desainnya. Nice. Dengan approval Bang Dika. Masih aja sama dia. Enggak, karena ada beberapa alternatif gue bikin. Ah. Terus dia sempat ngotot, enggak gue suka yang ini. Ah. Lu coba kasih lihat Bang Dik deh. Bang Dik suka yang mana? Gue bilang gitu. Iya, jadi dia milih pilihan gua. Ya udah, pilihan dan gua. cara desain dia tuh unik bang. Kalau dia baru beres nih, terus dia ngerjain, wah itu hasilnya kacau, Kacau jelek kacau apa? jelek gitu. Tapi kalau dia lagi tenang, wah itu bagus. Makanya pas dia ngasih ini, terus kita mau yang A, B, ya udah akhirnya tanya ke beliau itulah, Bang Dika tuh. Caranya bikin tenang dia gimana? Dimin aja, lupain kalau punya band introvert. Bis. Tuh. Enggak, ada satu cara bikin gua tenang. Nah Apa? itu. Habis tahun. Buka sekarang aja mendingan. Iya, nggak apa-apa. Ini Buka buka aja, kan nggak bisa kayak gini. Beda episode itu mah. Panjang kalau yang itu. Panjang. Harus ada guanya pas ngebahas dia. Bener. Oh gitu. Bener. Baik. Oke kalau tantangannya begitu. Ini tapi wajib tuh kepoin. Lu IG lu apa nih buat teman-teman yang mau kenalan sama lu? Introvert. Nah, apa nama IG lu? IG gua, IG introvert. Introvert lah, ngapain lu udah ganteng anjing. Ngapain? Muka ganteng begini, ngapain mau nanyain lu? Kalah dong gue. Introvert tuh ada di introvert underscore. Penanya dari Kenapa? awal. Introvert tuh dari mana namanya? Iya bener. Intro, heart. Heart itu Dia nggak pakai A heartnya. Iya. Ini gua aja nggak tahu nih bang. Gimana? Nah, ini siapa itu yang Siapa yang kasih inisiasi? nama? Gua. Dan kenapa jadi introvert? Kenapa tuh? Bener juga. Karena less meaning. Karena nggak ada Iya, artinya. Karena nggak ada artinya. Gue suka sama caranya Baskara buat namain project solonya Hindia. Kalau lu cari Hindia di Google, yang ketemu cuma Hindia Belanda. Iya, Itu sama band kayak zaman Belanda itu. sama kayak introvert. Kalau lu cari introvert, ya ketemu introvert. Iya sih. Iya. Perkara-perkara introvert tuh introvert apa aja kayak Apa aja, gitu. iya. Atau itu jangan presetan dari introvert. Bener. Introvert itu gabungan dari introvert sama heart. Jadi gue tuh ngasihnya tuh kenapa jadi introvert tapi nggak pakai A? Karena kalau pakai A artinya beda. Iya. Masuk Iya, ke hati artinya. Iya, iya, iya. Nah, kenapa introvert? Karena gue ngebayangin kayak nih gue pengen punya band yang personilnya semua cowok, ngasih tahu kalau cowok itu soal hati tuh introvert gitu. Lu nggak bisa nuntut kepekaan cowok, lu nggak bisa nuntut cowok buat ngasih lu word of affirmation yang terlalu banyak. Gue curiga nih, gue tahu ceritanya di balik. Anjing lu jangan gitu bangsat. Anjing langsung ditembak lu. Enak banget. Bener ya? Gue curiga nih. Dia apa curiga mulu emang orang itu. Curiga. Ini kayak gini. Gue terlibat dalam banyak cerita-cerita itu soalnya kayaknya. Oh. Timeline-nya bersamaan soalnya. Oh iya, Timeline-nya iya, bersamaan. iya, 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 iya.
kita bahas di episode selanjutnya. Kita buka namanya, siapa dia, dan sekarang di mana orangnya. Gak, pokoknya introvert itu introvert hurt gitu. Jadi cowok-cowok tuh lu kayak kadang kenapa sih kamu nggak pernah bilang sayang sama aku? Yang bukannya nggak sayang, tapi karena ya gue sayang gitu. Tapi ada di sini gitu, ada di hati gue. Gitu. Keren. Pis lu sayang nggak Pis? Sama lu. Kagak lah, ngapain gua Gak lu ngomong ini jebakan nih Pis kalau gua tanya. Mas ntar yang di sana nonton ya. Iya. Anjing emang gak Pada langsung introvert ini penamaannya nih soalnya galang nih statement. Dan kalau Bayu bilang introvert tuh nggak cinta-cintaan, introvert tuh ada cinta-cintaannya. ada kok ya. Kita lihat, kita jangan kasih tahu dalam sini. Sialan. Gue gak bisa lihat. Nih. Jadi Ini menarik ini sebenarnya. Sifatnya personal dan menusuk dalam. Ini benar-benar dendam dan ambisi. Benar. terus gue coba nulis lirik waktu itu, tapi nggak ketemu. Terus akhirnya gue cuma punya tema terus gue pengen banget judulnya tuh bahwa perih yang ku berikan hingga kau mati. Tapi akhirnya direvisi sama Bayu, akhirnya judul lagunya adalah bahwa perih hingga mati gitu. Perspektif yang gue ambil dari lagu itu tuh bukan tentang kondisi orang patah hati, tapi kalau suatu hubungan gagal itu kan biasanya lagunya diambil dari perspektif orang yang dipatahkan hatinya. Enggak, kalau lagu ini tuh diambil dari perspektif orang yang mematahkan hatinya. Dari perspektif lu. Ibaratnya Dicecer lu, dicecer. Nanti harus diundang lagi nih buat itu. Terlalu dalam mengenal kita ini soalnya. Bahaya. 10 episode sekarang kalau Galak banget. Bahaya ini. Parah. perspektifnya diambil dari yang matahin hatinya. Gue cuma mau bilang kalau ya semoga aja ya kayak nih orang-orang lagi ngerayain patah hatinya lu nih, ribuan orang nyanyiin lagu gue gitu. Anjir, Keren. Wah, ini nextnya bakal seru nih Bang Bons. Banget, makanya rilis lagu itu rilis nanti. itu, iya. Gua tungguin banget itu. Korek-korek pokoknya. Lu aja Pis. Tapi sesuai tema hari ini ya bener-bener marah. Semua marah bawaannya. Gue nggak marah. tapi nggak marah aja. Marah. Sabar ya. Benar. Oh, menarik ini pembahasan yang menarik dari introvert ya. Kupas tuntas fun fact-nya. Rencana lu kalau ini pembuatan video klipnya udah berjalan atau akan berjalan ya? Ditunggu nih buat teman-teman yang nonton. Soalnya kalau gue bilang wajib belum keluar ya. Nanti kalau udah keluar mereka announce di IG-nya, lu wajib denger. Serius. Masing-masing bakalan punya penilaian sendiri sama lagunya, sama bandnya, bagaimana. Ditambah nanti mereka juga buat yang sering ngadain acara nih, panitia cocok. Apalagi frontman-nya handsome kayak gini, ya kan? Bukan lu, nih. Lu ngapa luar biasa lu? Gua memvalidasi pernyataan lu terhadap. Iya, siapa yang nggak meleleh ngeliat begini vokalis ya kan? Ganteng kayak begini. Kalau ini mah bawaannya mau malingin muka. Dia Kang Jamblang. Makanya bukti basis gue nikah 2 kali. Basis gue lebih ganteng dari dia. Lebih ganteng dari dia. Iya Serius. sih gue ngeliat sih. Aduh sayang dateng ya. Lu kenapa sih kalau orang ganteng kayaknya pengen ngeliat dulu. Hah? Sebenarnya gimana sih? Daripada cewek kan kalau ngeliat cowok aja dulu dah yang memungkinkan. Sayang lagi ya. Ujung-ujungnya begitu lagi, tapi menjual benar sebagai seorang frontman. Nih ditunggu banget nih rilisannya. Terus lu gua lupa. Emang kalau tua banyak lupanya. Kalau tua banyak lupanya. Lu lupa anjing. Apa dah? Gua balikin ke kita ya. Apa dah? Tapi gua suka cara dia untuk Mengekspresikan. mengorganisir rasa kekecewaan dan marahnya dia lewat ngeband. Jadi Iya. positif. Tenangin doang lu. Supaya nggak marah berlanjut. Tapi itu banyak Tapi ya benar. banyak orang yang ngelakuin itu, dan itu cara yang paling Efektif biasa sih. tahu, Iya. buat Itu benar. mengekspresikan itu. Benar efektif. Benar. Itu tata cara mengelola emosi. Iya. Dengan ngeband. Benar, lu tepat sekali. Asal jangan ketemu dia. Udah, biarin aja.
Pokoknya Top Marco Top sukses terus nih buat Intro Her. Singlenya keluar, jos Top Marco Top. Teman-teman wajib ain untuk menyimak lagu mereka. Nggak bakalan nyesel. Pokoknya, Oke Muhammad Ali. Pokoknya thank you buat Intro Her udah hadir di Blepot malam ini bincang-bincang kita seru. Makasih buat Kutu Kupret Apis, AK Jiung yang udah menemani kesendirian saya sebagai seorang host. Makasih banget, sukses terus ya buat Intro Her, semangat. Nih band rock alternatif dari Bekasi yang masih baru banget, jadi tolong teman-teman support ya. Support mereka, kalau ada gigs apa mereka bikin merchandise, support terus Intro Her ke depannya. Asetnya Bekasi. Asetnya Bekasi bro, makanya jangan lupa juga buat tonton terus Blepot, jangan lupa subscribe, like, dan komen bukan komen, kebalik aja gue makanya dah. Oke bro, sampai ketemu kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.